Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu jadi memohon-mohon untuk bisa kembali bersamamu. Nah, jadi ketika mantan memang sepertinya sudah benar-benar tidak mau dengan kita lagi, jangankan ketemu kita, mendengarkan nama kita saja telinganya sudah panas, hatinya sudah panas, bawaannya emosi terus ya. Nah, maka kalau kita yang minta untuk kembali bersama dia, jawabannya akan sama. Pasti akan dia tolak. Pasti dia akan menjauh, ya. Nah, sekarang kalau kita menginginkan kembali bersama dia lagi, kan harus dia yang minta duluan. Sekarang caranya bagaimana agar mantan yang minta duluan untuk kembali bersama kita lagi? Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang yang harus kita ketahui yang pertama, apa yang menyebabkan mantan betul-betul sudah tidak mau dengan kita lagi? Apakah karena karakter dan sifat kita ya yang tidak seperti apa yang dia harapkan ya. Jadi kalau orang itu karakternya keras ketemu dengan orang yang karakternya keras, kan setiap hari yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau satu keras, satu harus lembut. Kalau satu suka bicara, satu harus diam. Dengan begitu harmoni bisa tercapai. Nah, kalau mantan itu orangnya temperamental, emosional, dan seterusnya, maka kita yang memang harus lebih banyak belajar untuk bersabar. Nah, apalagi misal mantan betul-betul tidak mau kembali kepada kita karena mungkin kita belum punya banyak uang ya. Nah, sementara dia cita-citanya misal punya suami yang kaya raya, yang bisa membelikan dia segalanya, mewujudkan mimpi-mimpinya untuk liburan ke Eropa, main salju, dan seterusnya. Nah, maka kalau itu letak di mana mantan betul-betul tidak mau kembali kepada kita, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha agar apapun yang menjadi mimpi-mimpi dia bisa kita wujudkan. Dan jangan menyerah sebelum kita berusaha ya. Jangan pernah mengatakan, saya duit dari mana? Kalau dia keinginannya seperti itu. Sekarang kita berusaha dulu. Kita coba bekerja sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya. Karena memang ini zamannya di mana cara hidup itu dibentukkan oleh sinetron ya, yang dilihat semuanya orangnya ganteng-ganteng, tiap hari pakai jas, mobilnya bagus, rumahnya mewah, dan seterusnya. Dan cara hidup itu dilihat dari kecil yang kemudian membentuk karakter dan watak kita secara umum pada saat ini ya. Sehingga kalau ada orang yang kaya, dia akan disukai oleh begitu banyak orang, sehingga orang yang tidak kenal semuanya pengen kenal, pengen dekat dengan orang kaya.
Begitu juga orang yang terkenal ya. Orang yang terkenal itu semua orang pengen kenal, semua orang pengen dekat ya. Nah, jika memang zamannya seperti itu, tentu kita bisa berusaha ya. Dan sekarang ini adalah zaman di mana semua orang bisa terkenal. Karena apa? Semua orang bisa punya media sosialnya sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan kreativitasnya ya. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik, semua orang bisa terkenal ketika dia menggunakan media sosial itu dengan kreatif dan bisa memberikan manfaat yang luas. Kalau kita mau berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semua orang yang berhasil itu pasti dia memulai segala sesuatunya dari nol dan dia berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya selama ini. Kalau kita kaya, kalau kita terkenal, kalau kita fansnya banyak, kalau kita sukses, kalau kita jadi orang yang manfaatnya. Mantan yang sepertinya sekarang sudah benar-benar tidak mau dengan kita lagi, ya, begitu dia melihat kita kaya raya dan berhasil, maka dia yang akan datang duluan kepada kita, ya, maka dia yang akan memohon-mohon untuk bisa kembali kepada kita lagi. Jadi sekarang itu ya, kita lihat, kalau ada orang yang kaya dan sukses, begitu mudah bagi mereka untuk mendapatkan jodoh impian mereka. Ya, artinya apa? Artinya zaman sekarang orang tidak hanya mencintai seseorang karena orang itu, tidak hanya mencintai karena hati kepribadiannya, tetapi orang mencintai karena banyak faktor. Orangnya ganteng, hatinya baik, dan yang lebih dari itu, orang biasanya mencintai seseorang yang dilihat mapan ya. Karena kalau seganteng, secantik apapun tidak mapan, begitu diperkenalkan dengan orang tua, orang tuanya jadi mikir-mikir juga nih. Ya, kalau bekerja juga belum nih calon suami, nanti mau dikasih makan apa, kan begitu cara berpikir para orang tua. Tapi begitu orang tua tahu calon menantunya ini seorang laki-laki yang betul-betul sudah mapan, ya, punya segalanya, mudah saja bagi mereka untuk menerima calon menantu yang demikian. Maka kalau kita habiskan waktu kita untuk ngejar-ngejar mantan, sementara kita masih begini-begini saja, ya mantan akan terus menjauhi kita. Tetapi ketika kita sudah punya segalanya, maka tidak perlu repot kita yang datang untuk mengejar-ngejar mantan. Ya, karena mantan ya seperti yang lainnya juga. Begitu melihat kita mapan, begitu melihat kita kaya, semua orang pengen dekat, pengen kenal, dan pengen mendapatkan manfaat dari kita. Ya termasuk mantan juga akan seperti itu. Karena itu waktu kita yang sangat banyak senggang sekarang, karena kita sendiri tanpa mantan, kita gunakan untuk bekerja. Kalau masih kuliah, selesaikan kuliahnya, agar bisa segera bekerja, mandiri, dan mapan. Karena itu kunci, mantan akan datang kembali dan minta untuk bisa bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.